Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi al-kiram wa jami'i madinina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana kanu khususan melibatkan kita Syekh Muhammad Hasbullah Syaikhul Lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal mukhatabu biha man talzamuhu nafaqatul mauludi in aisara biha. Wal mukhatabu yang terkena hukum sunnah untuk akikah. Yang kena hukum sunnah itu siapa? Biha dengan sebab akikah atau kelahiran bocah itu, yaitu man talzamuhu, orang yang berkewajiban nafaqatul mauludi, memberi nafkah ke anak yang lahir tersebut. Yang kena hukum sunnah untuk akikah itu adalah orang yang menanggung nafkahnya anak tersebut. Nah, umumnya yang menanggung nafkah itu kan orang tuanya. Nah, seandainya bapaknya sudah meninggal, saat masih dalam tanggungan bapaknya sudah meninggal, maka hukum akikah itu berpindah ke orang yang menanggung nafkahnya itu. Umpama kakeknya yo kakeknya, umpama pamannya yo pamannya. Yang terkena atau yang mendapat hukum sunnah untuk melaksanakan akikah itu adalah orang yang menanggung nafkah dari anak tersebut. Jadi kan tidak tentu bapaknya itu punya bapak, cuman bapaknya kismin. Nah, tapi dia punya kakek kaya. Nah, terus yang selama ini yang memberi nafkah umpama orang baru pasangan baru berumah tangga, mungkin kerjaan belum mapan, biasanya kan masih dibantu sama orang tuanya. Nah, ketika anaknya lahir kok dia belum mampu untuk mengakikahi, sementara sehari-hari nafkahnya untuk makan dan lain-lain masih dibantu sama mbahnya, maka yo mbahnya itu yang bisa terkena atau mendapat sunnah melaksanakan akikah. Jadi akikah itu tidak mesti orang tuanya. Kalau di sini ketentuan umum yang terkena sunnah melaksanakan akikah itu adalah orang yang menanggung nafkah dari anak yang baru lahir tersebut. Biasanya kan kadang ada yang baru berumah tangga itulah yo ekonomi belum mapan gitu. Nah, itu yo boleh seandainya nafkahnya itu akikahnya itu dilaksanakan oleh orang yang menanggung nafkahnya. In aisarobha, apabila orang yang menanggung nafkahnya itu ada harta yang cukup untuk akikah. Nah, kalau nggak ada ya wis
Qabla mudhi sittina yauman, sampai dengan lewat 60 hari minal wiladati, terhitung dari kelahiran. Kalau sampai 60 hari lewat kok belum mampu akikah, ya wis. Wa yastamiru dan terus berlanjut. Talabuha, diharapkan untuk akikah minhu hina idzin ila bulughil mauludi, sampai datangnya usia balik si anak tersebut. Kalau gampangnya ya begini. Kalau akikah itu kan sunnahnya hari ke-7 dari kelahiran. Kalau nggak mampu kelipatan 7, 14, 21, berapa lagi? 28, terus 35, terus 42 dan seterusnya, sampai nanti anak itu usia balik. Nah, kalau sudah usia balik dan anak itu sudah mampu untuk menyukupi diri sendiri, maka akikah dari orang tua untuk anak tersebut gugur. Udah gak kesunahan lagi untuk ngakikahi. Tapi nanti anak itu terserah mau akikah sendiri atau tidak. Nah, kalau memang ada rezeki, yo akikah. Tapi kalau enggak, yo wis wong itu hukumnya sunnah. Nah, akikah itu sampai tadi batasnya sampai anak itu memasuki usia balik. Fa in lam yusir biha, tapi kalau dia tetap belum mampu, illa ba'da mudhi sittina lam tudlab minhu, sampai lewat 60 hari kok dia masih belum mampu. Ini pendapat penulis kitab ini, lam tudlab minhu, maka sudah tidak dituntut atau tidak dikehendaki untuk akikah, wis gugur kesunahannya. Balau fa'alaha hina idin, bahkan kalau dia melaksanakannya sewaktu-waktu ya berarti sudah lewat ketentuan itu. Waqa'at syakalah min la aqiqatan, maka hitungannya itu yo sedekah biasa. La aqiqatan, tidak termasuk akikah. Kalau sudah lewat dari masanya, alias kalau keterangan penulis kitab ini, karena fikih itu kan akan selalu terjadi kontroversi. Kalau menurut penulis kitab ini batasnya sampai 60 hari dari kelahiran, udah gugur, maka nanti diserahkan ke anak itu sendiri. Tapi pendapat lain sampai anak itu usia balik, setelah itu baru diserahkan ke anak itu sendiri. Wa haitsu tulibat minhu la yaf'aluha illa min mali nafsihi, sehingga tidak dianjurkan akikah itu diambil dari harta miliknya si bayi. Loh, apa ada bayi baru lahir dapat harta banyak? Ada. Umpama ada kakek kaya raya, nanti kalau anakmu lahir lagi, semua harta saya kasih ke itu. Kayak film-film tuh. Lah iya, film-film biasanya kan begitu ya. Nah, kalau nanti anakmu lahir kok lagi, semua aset saya kasih ke anakmu yang baru lahir. Berarti kan walaupun baru lahir kan kaya raya. Lah kebetulan bapaknya miskin, maka akikah itu tidak boleh diambilkan dari harta si bayi itu. Nah, baru tahu ini. Umpama si bayi lahir udah membawa warisan. Lah tapi bapak kandungnya pas itu nggak ada, maka yus nggak usah akikah. Wong akikah itu tidak diambilkan dari harta miliknya si bayi, karena yang dapat pahala sunnah itu bukan bayi, tapi orang tuanya.
Tapi baik sinetron Indonesia aja ya. Saya kadang kalau nonton itu yang aku menangis. Sedih banget. Lah iya kan, itu kan kadang ada kan. Misalnya punya mantu enggak sekian tahun enggak punya anak-anak, langsung disumpahin, bukan disumpahin, dijanjiin sama bapaknya. Kalau sampai nanti kamu lahiran, wis pokoknya aset semua miliknya. Ustaz sinetron. Oh, saya sampai latar ceritanya tuh hafal banget. Terus ceritanya masalahnya muter-muter ya itu. Kalau mertuanya orang tuanya. Pokoknya itu ya gitu ya. Enggak ganti-ganti ceritanya. Apa? Hanya cuman ganti nama, ganti pemain, Ganti judul. ganti judul. Intinya ya wis itu. Jadi la wa haitsu tulibat minhu la yaf'aluha illa min mali nafsihi walau kanal mauludu ghaniyan. Akikah itu tidak diambilkan dari harta milik si bayi, harus dari orang yang nanggung nafkahnya itu. Walau kanal maulud, walaupun seandainya itu anak yang maulud itu anak yang terlahir. Kalau maulid itu tempat. Biasanya kalau ada acara itu peringatan maulud Nabi itu maulid Nabi. Maulid itu berarti tempat. Kalau maulud, ya bocah yang lahir. Berarti yang bener aslinya yang mana? Berarti harusnya maulud. Lah udah terlanjur ben lah. Muludan. Udah terlanjur. Kalau di kampung saya malah mulutan. Mulutan terus pokoknya asal ada acara itu ya mulut mulutnya. Walaupun si bayi itu kaya raya, gonian, duit banyak, tadi umpama dapat warisan dari kakeknya, tetap bahwa akikah itu dari harta orang yang nanggung nafkahnya. Waman dan seseorang balagha yang sudah mencapai usia dewasa, walam yu'aqqa anhu dan belum diakikahi. Ini yang hadir di sini udah pernah diakikahi belum? Belum. Sama. Udah tapi diusia. Berarti kan akikah sendiri kan? Iya, berarti bukan diakikahi itu namanya, akikah sendiri. Di akikah itu berarti orang tua kita yang ngakain kita. Lah kalau bapak saya lah boro-boro buat akikah, buat makan aja pot-potan. Kata Bu Haji, biar kambingnya banyak juga enggak Bu Haji. Dijual. Daripada buat akikah dijual. Mau dijual. Waman balagha seseorang yang sudah masuk usia balik, usia dewasa, walam yu'aqqa anhu dan ia belum diakikahi. Kayak kita lah ya. Sunnah maka hukumnya sunnah lahu bagi orang tersebut ayya'uqqa'an nafsihi untuk mengakikahi diri sendiri. Ini umpama kan ini belum pernah diakikah yo. Kalau baju udah yo, tapi kan akikah diri sendiri kan ya. Umpama lah terus nabung dari sekarang nanti pas motongnya pas hari Idul Adha. Wis niatin double. Jadi sambil nyelam minum es teh. Enak. Lah iya enak. Pokoknya niatnya akikah plus boleh. Dua ibadah yang hampir mirip itu walaupun diniatkan satu maka dua-duanya menjadi kena. Seperti misalnya puasa Arafah kebetulan pas hari Kamis. Kayak kemarin ya. Nah, itu kan dua ibadah sunnah kan, namanya berbeda tapi teknisnya sama. Diniatin satu, yang satu ikut kena, yaitu sambil nyelam minum es teh manis. Es teh manis wajib. Lah iya. Lah orang yang belum diakikahi kemudian sudah masa dewasa maka disunahkan untuk mengakikahi diri sendiri. Bukan kok kita nuntut ke emak, ya mak, saya kan belum diakikahi enggak mak. Kalau gak dikasih kambing duitnya aja sini deh. Anak kurang ajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tentang akikah. Was sunnatu dan sunnah. Ayu adzana untuk mengumandangkan azan. Hinal wiladati ketika baru dilahirkan. Fi udhunil mauludil yumna, di telinga bayi yang kanan. Diadanin. Kalau bapaknya nggak ada, lagi merantau ke Palestina, Panggil Pak Dokter. Video call langsung nggak usah. ya yang ada di situ lah, yang ada di situ. Nggak tahu deh, belum saya nyari besok saya cari kan. Boleh nggak itu umpama yang ada bibinya atau tantenya atau siapa gitu yang ada nih, belum tahu, saya belum tahu. Insya Allah minggu depan kalau saya nggak lupa saya cari jawabannya. Karena azan itu sunnahnya bagi laki-laki, setahu saya itu. Kalau azani bayi perempuan nanti saya cari, saya nggak berani jawab. Nah iya, siapa yang laki-laki di situ? Umpama bapaknya nggak ada, mbahnya nggak ada, tukang parkir Christmas ya. Kang ojek ya. Kata Kang ojek enak aja, saya nggak pernah ikut bantu. Sambil manggil Tahu Sambil wa tuqamus salati, dan diikomai seperti ikomahnya sholat, fi udhunihil yusra, di telinganya yang kiri. Nah kalau budaya kita, kalau acara akikahan biasanya diadain lagi, yaitu kalau waktu lahir udah diadani sebetulnya enggak diadani lagi enggak apa-apa, tapi mau diadani lagi sampai berkali-kali boleh aja. Wong itu enggak suatu kewajiban. Nah, kalau di budaya sini biasanya kan bayinya digendong keliling, terus disemprotin minyak wangi, terus kelapa pakai bendera, itu budaya itu dilaksanakan boleh, ya wis ora apa-apa. Yang syariat itu akikahnya itu. Seandainya nggak ngadain acara apa-apa, pokoknya masak udah matang, diantar-anterin beres, boleh. Cuman budaya kita pengennya dibacain sholawat, macam-macam, boleh. Budaya. Yang ajaran agama itu akikahnya. Sunnah mengadzankan anak yang baru lahir di telinga yang kanan dan qomat di telinga yang kiri. Wa ayyuhan nikahu hina idzin, dan juga ditahnik. Pernah dengar ditahnik? Tahnik itu di makanan yang manis dikunyah, kemudian di lak-lakan kalau orang Jawa ya. Kalau orang sini apa namanya? Yang atas itu. Langit-langit ya. Berarti langitnya dua ya. Ya kan langit-langit kan langitnya dua. Itu namanya ditahnik. Kalau budaya di daerah itu biasanya tokoh agama setempat di situ. Ya kalau zaman Nabi dulu ya Nabi, setiap ada sahabat yang lahiran ya Rasulullah dipanggil untuk mentahnik. Tahnik itu makanan yang manis. Ya kurma, kalau zaman Nabi ya kurma, kalau sekarang ya di sini ya es teh, ya biar es tehnya laku. Asal jangan sambel aja. Wes pokoknya apa aja yang manis itu ngalap, kalau orang Jawa bilang ngalap berkah dari orang yang diyakini kebaikannya untuk menularkan kebaikan. Bahkan kalau dulu orang zaman dulu ada anak yang ngajinya mulutnya belibet, yang kalau buat ngaji susah ya. Iya suruh mangap tuh diludahin. Kalau zaman sekarang ya kabur bocahnya. Loh, saya pernah lihat langsung. Dulu saya ada temen ngaji, umurnya di atas saya jauh. Cuman kalau ngaji itu susahnya naudzubillah. Lah kalau sama kiai mangap. Itu kalau bayi baru lahir, nah itu hadisnya ada namanya ditahnik. Tapi kalau udah besar ya belum tahu saya.
Umpama di sini nih ada yang ngaji susah, maaf. Habis makan jengkol lagi. Gak tahu kalau itu. Lah kalau bayi ada. Wa ayyuhan nikahu hina idzin, hendaknya mentahnik. Kalau baca sini apa namanya? Tahnik. Mama bukan ibu. Punya. Iya pokoknya ibunya, terus kemudian ditaruh di langit-langit bagian atas, itu namanya tahnik. Syahsun, seseorang min ahlil khairi, yang diyakini dia itu orang baik, bisyai'in, dengan sesuatu khulwin yang manis, katamrin, seperti kurma. Nah, kalau sekarang kan kurma juga gampang nyarinya ya. Di toko-toko itu gampang. Kalau zaman dulu ya nunggu ada tetangga pulang haji, itu dibagiin 2 biji, dibagiin 2 biji, senangnya. Kadang nggak dimakan-makan, kok dilihatin begini ya kurma ya. Nah kalau sekarang udah gampang. Wa ayyahliqa, dan hendaknya mencukur raksahu, kepalanya dicukur pelontos habis. Walaupun bayi itu perempuan. Saya pernah tanya ke teman yang dia itu praktisi kesehatan ya, kenapa Islam menyuruh rambut yang bawaan lahir itu disuruh diukur habis? Karena kata dia ini, karena ada semacam bakteri atau apalah yang itu ada di rambut itu. Kalau itu tidak dicukur habis, itu nanti akan berisiko di kesehatan si anak itu. Itu kata teman saya cari-cari di artikel di internet, memang dia. Iya kata dokter ya. Itu rambut yang bawaan bayi itu kenapa harus dicukur habis? Nah itu ternyata ya kesehatan, alasannya kesehatan. Dan ternyata setiap ajaran Islam itu mengandung hikmah yang kadang kita tidak tahu, seperti minuman yang kenapa nggak boleh diminum. Kemudian kenapa kalau kita awal tidur usahakan miringnya ke kanan. Itu ternyata ya ada efek kesehatan. Cuman saya yang belum bisa itu, walaupun saya udah baca bolak-balik, cuman saya belum bisa. Makan itu minumnya jangan langsung pas bareng makan, jeda. Itu saya belum bisa, karena saya makan asal 3 suap 4 suap minum. Padahal saya udah tahu dari dulu, cuman saya belum bisa, kecuali makan-makan yang kayak bakso yang kalau saya kan nggak doyan pedes ya, karena ada kuahnya tuh, itu saya bisa. Cuman kalau nasi, wah nggak iso. Seret. Kadang mau makan sekali makan ya 2 gelas 3 gelas. Itu yang saya belum bisa ya. Padahal teorinya sudah tahu dari dulu, cuma belum bisa. Wa yatasaddaqa, dan ia bersedekah biwazni syahrihi, dengan timbangan rambut itu. Zahaban, baik berupa emas, au fiddatan, atau perak. Tapi yo, berat rambut paling berapa gram sih? Ada setengah gram. Rambut yang bayi lahir nggak ada itu. Nah itu dicukur, kemudian dikira-kira, kalau ditimbang ya nggak mungkin lah ya. Just dikira-kira aja. Umpama kok ada 1/4 gram, berarti kalau 1 gram itu 1 juta umpama ya. Berarti ya 250.000. Itu lain akikah ya. Itu memang khusus di rambut bayi itu disedekahkan. Terima sedekahnya mau khusus ya. Ntar kalau gede lahiran lagi. Bawain kurma itu. Wa yusamma, dan diberi nama biismin, dengan nama minal asma'il hasanati, dengan nama-nama yang baik. Nama yang baik ini belum tentu harus Arab. Terus nama pakai apa saja terserah, kita bukan orang Arab. Khawatirnya nanti niru-niru Arab, nyari malah artinya keliru. Terus mesti pakai nama kita. Kalau orang Jawa yo Yanto, Joko, Joko Slamet gitu ya. Seperti Aji
Lah iya, kalau orang Sunda ya Asep apa Cecep apa lah. Ulang-ulang Ucup apa wis pokoknya kalau falsafah Jawa itu asmo kinaryo joko. Nama itu mengandung doa. Lah doa kan gak harus pakai Arab ya. Iya pakai bahasa apa aja, pakai bahasa Lampung ya boleh. Selamat. Selamat terus. Doa. Iya biar naik motor jatuh ya bilangnya selamat. Minit lah Indonesia asli. Iya. Indonesia asli. Amin nih, Masih amin. untung selamat. Oh iya pengen punya usaha nggak pernah rugi yo kasih nama. Gampang kan. Daripada cuma nama anak sekarang wah angel-angel. Hurufnya double-double. Alexander. Aslinya ya Sapiah juga loh. Cuma tulisannya itu S H A V E E. Halah ujung-ujungnya kalau dibaca Sapiah. Panggilannya Sapi. Aduh ya Allah. Saya sering lihat di Facebook. Sering lihat di Facebook itu guru-guru SD munggah nama anak-anaknya muridnya itu bacaannya angel-angel. Orang dulu mah nama Soekarno, Soeharto, gampang ya. Budi. Budi. Apalagi zaman saya sekolah serumah Budi semua. Ini Bapak Budi. Ya, Budi Dia semua. masih Wati. Keluarganya Budi semua. Bapak Budi. Wal afdalu bener ya. Wal afdalu dan yang lebih afdal ayyakunal halqu mencukur rambut itu wa tasadduqu dan menyedekahkan hasil dari cukur rambut itu wa tasmiyatu. Tasmiyah itu memberi nama. Biasanya kan sering kita dengar walimatut tasmiyah. Itu berarti acara memberi nama. Yaumas sabi'i di hari yang ke-7. Ya mungkin orang tua berencana dari awal hamil ya. Tapi kan resmi disematkan atau diberikan nama itu yang paling afdol di hari yang ke-7. Nah, kalau nggak bisa ya kapan-kapan. Wa afdalul asma dan sebaik-baiknya nama Muhammadun karena ngalah berkah nama Nabi. Nama Nabi yang lain yang boleh Haji Ishaq gitu dia. Ini kan nama Nabi. Yunus itu sebelah nama Nabi. Nabi banyak di sini Idris. Iya, yang nggak ada pengikutannya. Banyak di sini nama Nabi. Yusuf anaknya. Mari. Nabi banyak di sini. Oke. Malaikat ya ada Rokib. Depannya Bu Haji Rokib namanya. Hati-hati gaji ya. Hati-hati baik-baikin. Baik-baik biar dicatat Nama baik. Ismail belum ada ya. Fa Abdullah atau nama Abdullah, Abdurrahman atau pakai nama Abdurrahman. Kalau anak saya laki-laki ada Rahmannya semua. Wa tasmiyatu dan memberi nama dengan Malikil Muluk wa Qadil Qudud wa Abdin Nabi haramun haram. Nama yang tidak boleh itu dipakai Malikul Muluk. Kalau diterjemahkan raja diraja. Malikul Muluk. Kalau Abdul Muluk boleh, Abdul Malik boleh, tapi kalau Malikul Muluk itu nama memang untuk Allah. Enggak boleh dipakai untuk hambanya, haram. Qadil Qudud. Kalau nama Malik banyak ya, tapi depannya biasanya Abdul Malik. Berarti hamba Allah tetap. Wa abdin Nabi atau hambanya Nabi. Enggak boleh. Masa hambanya Nabi, kalau umatnya Nabi boleh. Makanya daripada nama Arab tapi keliru mending wis tadi. Iya, cecep. Cecep. Gampang lah. Ujang. Muncul aja deh. Wabil asma'il qawiyahati atau nama-nama yang buruk. Sihab itu kalau dimaknain di sini galak. Siap. Sihab. Kan tulisannya beda. Itu bukan itu nama marga itu. Tapi memang marga sudah merah. Biarin tinggal dikit ini.
Murrah itu artinya panas, pahit. Makruhatun, nama-nama seperti itu artinya secara umum nama-nama yang mengandung arti yang tidak baik itu jangan. Kalau orang dulu ada orang pokoknya lahir ditampani nama Ekra, dikasih nama Ekra. Tomblok. Tetangganya dia namanya Tomblok. Pengki, yo. Oh, ngasih nama gratis kok yo. Lo lahir dari Rebo yo, Rebo. Lahir dari Kemis yo, Kemis. Yang penting tidak mengandung arti yang jelek. Wis mau pakai nama apa yo terserah. Badai itu Pak. Badai. Badai. Butir. Ya ya mungkin biar sekuat badai, itu maksudnya. Iya topan ya. Iya topan. Ya mungkin biar tendangannya kuat, ya semua lah. Yang paling tahu itu kan yang memberi nama ya. Karena orang memberi nama itu kan punya harapan. Punya harapan anak saya kasih nama ini biar begini. Kasih nama Soeharto biar kayak presiden. Kasih nama Joko Widodo, Fahri Widodo. Presiden. Tetanggaku bibit unggul bagus. Oh iya. Ya terserah pakai nama apa wis tonggo, yang penting tidak mengandung arti yang jelek. Kelapa hijau. Ntar ngambil dari Arab pakai nama Roji. Roji itu ada yang terkutuk. Hosia. Oh iya. Iya. Mau nama apa terserah. Yang penting arti dan konotasinya itu bagus. Lah, yang paling tahu memberi nama itulah yo orang tuanya tuh ya, orang tua yang memberi nama. Kan orang tua pasti punya harapan. Oh biar kuat yo, kasih nama baja hitam ngomong Iya, Satria Baji. Oh Superman. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Sebelum tutup saya mau tanya karena ini ada yang minta apa ditanyakan. Oh, no. Yang kebetulan yang meninggal kemarin tuh istri